Selamat sore sahabat perempuan. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Ada pengusaha roti dan juga pengusaha cake dan juga pengusaha cookies nih sudah berkumpul di sini untuk sama-sama belajar di Baking Workshop for Business Owners. Selamat datang di masterclass yang menarik ini yang merupakan rangkaian dari Indonesian Women's Forum 2021. Nah, saya mau cerita dulu mengenai latar belakang IWF ini. IWF yang berlangsung mulai 27 hingga 29 September 2021 diprakarsai oleh Femina sejak tahun 2018. Tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara virtual. Tema IWF tahun ini, nah ini apa sih teman-teman di sini sahabat perempuan sudah menyimak nih. Tema ini tahun ini sangat istimewa yaitu A Whole New World, Connect and Collaborate as a Women Leader. Ya, ini akan konferensi ini akan mengajak seluruh wanita Indonesia untuk sama-sama saling menginspirasi, mengembangkan potensi dan juga keterampilannya, memberi dampak sekaligus sebagai acara yang merupakan tempat berkumpulnya wanita untuk saling berjejaring. Saya Trianur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan bersama sahabat perempuan dan juga untuk memandu para tamu istimewa kita. Oke, nah kita sudah mulai di sini beberapa teman-teman. Apa kabar di sini? Nah, boleh saling menyapa. Sudah ada di lokasi atau di daerahnya mana saja? Boleh perkenalkan diri di kolom chat. Ria pengen tahu nih ada lokasinya di mana saja, di daerah mana. Boleh juga sebutkan untuk nama usahanya ya. Juga nanti kolom chat itu akan berguna bagi teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya untuk ahli kita. Kita punya 2 pakar dapur hari ini. Oke, workshop ini untuk kalangan profesional didesain sebagai panduan usaha bakery dan juga pastry. Nah, bisnis roti dan cake ya, ini kalau terlihat memang tidak pernah surut. Apalagi sekarang pandemi makin banyak bermunculan pengusaha roti dan cake ya. Kayaknya nggak pernah kehilangan pembeli nih. Peminatnya selalu banyak, apalagi kalau roti dan cake orang Indonesia suka sekali dengan cita rasanya yang manis dan juga teksturnya yang empuk. Nah, oke, di sini kita sudah ditemani oleh Bunga Sari, nanti akan ada ahlinya, saya akan juga langsung perkenalkan sesaat lagi. Di sini kita akan mendalami seperti apa sih resep yang jitu untuk para pengusaha roti dan cake. Jadi kita akan belajar 2 resep ya agar dagangan selalu laris manis ya. Oke, nah ini ada pakarnya. Pengusaha kue dadakan, silakan ya. Yang lagi
hangat-hangatnya ini berjualan di kala pandemi, yes. Kita semua punya potensi yang besar di dunia bakery dan pastry. Oke, tanpa berpanjang-panjang, Tria akan memperkenalkan 3 narasumber istimewa sore ini. Pertama, ya, ini kita memiliki sudah hadir di Chef Kim Pangestu yang dia sedang ada di Modena Kitchen Studio di Jalan Suryo, Jakarta Selatan. Mari, Kim, Chef Kim sudah hadir. Nah, kita boleh menyapa para sahabat perempuan di sini semua, Kim, yang sudah hadir untuknya. Nggak sabar semua belajar bersama Chef Kim. Apa kabar, Kim? Halo Katria, baik. Hai semuanya. Hari ini kita akan baking bersama dengan tepung bunga sari. Yes, no ya. Namanya seperti orang Korea ya, Kim ya. Ya, dan hari ini dessertnya Korea-Korea gitu ya, Kak. Jadi Nih, pas. yes, ini lagi tren banget. Langsung dari Kim, pakar di industri, sudah belasan tahun berada di industri restoran dan juga pastry shop di dalam negeri dan juga luar negeri. Dia akan khusus hari ini menghadirkan roti dan cake apa sih yang lagi tren. Nah, mumpung sekarang besok sebentar lagi adalah tahun depan nih, kita akan segera menyongsong tahun yang baru, juga menampilkan produk-produk yang baru ya. Harus terdepan nih ya, lewat workshop ini teman-teman akan terdepan belajar resep kekinian dari Chef Kim. Nah, Tria mau ngobrol dulu, Tria mau cerita dulu nih. Chef Kim ini menuntaskan studi pastry di Le Cordon Bleu di Sydney. Dia juga pernah bekerja di bawah pastry chef sekaliber Adriano Zumbo. Ya, Adriano Zumbo itu kayak kalau di Australia itu ya kayak pastry chefnya kalau kita waduh disegani sekali ya. Dan Kim pernah bekerja di bawah Adriano Zumbo. Jadi pengalamannya tidak main-main ya. Kembali ke Indonesia, Kim mendirikan Noms ya, Noms Kitchen and Pastry ya. Kim waktu itu di Grand Indonesia bersama Arnold Purnomo. Arnold Purnomonya saudara apa bagaimana, Kim? Saudara by marriage, jauh banget tapi. Ya, jadi intinya mereka pernah berduet. Jadi dulu Arnold itu menangani makanan gurihnya, kalau Kim semua roti-rotian, pastry dan cakes-nya semua dari Kim. Oke, nah di masa pandemi juga kemarin Kim sempat loh mendirikan juga bersama beberapa rekannya Bake Monster, sebuah pastry shop ya. Di Bilangan Jakarta Barat, dan Kim sekarang sedang menjalankan usahanya yang membawa nama apa Kim? Kimi Bake & Co atau apa itu Kim? Kimi Bake & Co. Jadi kan semenjak menikah dan punya anak, aku sempat vakum sebentar Kak dari dapur. Nah sekarang aku pengen lanjutin karir aku lagi. Jadi aku bikin dapur di rumah seprofesional mungkin dan mulai dari sana. Jadi aku pengen juga kayak walaupun aku udah punya anak dan bersuami, aku ingin tetap lanjutin usaha aku sebagai pastry chef. Nah, ini pokoknya semua wanita wirausaha nih yang punya bisnis ya, kita bisa lihat dari Kim ya. Sekarang Kim sudah punya dedek kecil ya, tapi tetap mantap menjalankan usahanya. Sekarang sedang dimulai dari rumah sendiri membangun professional kitchen. Kim, sebelum kita berkenalan dengan tim dari Bunga Sari, boleh dijelaskan dulu 2 nama resepnya nih, apa aja? Jadi kita hari ini akan buat 2 resep. Kita akan buat Saint Muscat cake. Itu akan menggunakan itu apa ya? Stylenya itu lebih Korean cake yang lagi sedang in banget sekarang. Nah, ini ada produk jadinya. Ntar aku akan tunjukin di samping. Jadi dia akan menggunakan anggur Korea di sini yang cantik. Jadi sekarang tuh emang tipe cake-nya tuh yang simple, yang light, dan juga yang refreshing, Kak. Nah, jadi kita ini fresh cream-nya dan ada tepungnya, dan apa yang paling terpenting untuk kue-kue sekarang ini tuh adalah sponge-nya harus lembut. Nah, jadi hari ini kita akan menggunakan tepung dari bunga sari. Untuk yang sponge cake ini kita akan menggunakan yang bola salju. Oke, Gitu. kita akan nanti juga ada pakarnya. Langsung teman-teman menanya persentase terigu, protein tinggi, sedang, rendah. Nanti ada pakarnya. Akan segera saya perkenalkan sebentar lagi. Sebelum ini kita mau menyapa dulu ya. Ada dari Bandung, Mami Khalif, Mbak Diana dari Susimoro dari Jakarta, Mbak Denis di Depok, Mbak Ade dari Tangerang punya bisnis pempek. Oh, ternyata suka juga bikin cake kali ya. Nah, ada dari Mbak Ina dari Bandung, Dior Pontianak punya bisnis piring kue, Ajeng adalah home baker,
Aduh, Bread and Bun Co, Betty dari Semarang, aduh banyak sekali teman-teman. Nanti saya akan menyapa satu-satu ya, juga dari Yogyakarta yang punya bisnis 3 Meal Bake. Nah, oke. Banyak sekali. Nah, langsung kita nih, kita akan pergi berkenalan sekejap bersama narasumber kedua. Dia adalah Bapak Rio Ferdian, Head of Marketing PT Bungasari Flour Mills, brand tepung terigu yang mendukung workshop sore ini. Kita akan mendengarkan apa saja sih variasi Bungasari skala bisnis ya. Langsung jadi teman-teman kalau mau bisnisnya oke, kualitasnya bagus, konsisten, langsung tanya Pak Rio. Untuk yang ini pakai tepung mana, yang ini pakai tepung mana. Kita boleh hadirkan Pak Rio. Apa kabar Pak Rio? Halo, Sister ya. Apa kabar? Baik, Bapak. Nah, saya sudah ada tepung-tepungnya nih loh Pak di sini Pak semuanya ya. Oh iya. Halo Saya juga sudah- sahabat perempuan ya, semua yang hadir hari ini. Tuh ya. Sore. Nah, itu banyak sekali nih tes Sister ya pegang produk kita ya, Bungasari hari ini. Saya Terima dikelilingi kasih loh. tepung. Dikelilingi tepung, ini ada tepung kabuki yang gold, aduh bagus banget. Pak Rio tadi janji Pak, Bapak akan berikan hampers 3 hampers Bungasari ya Pak. Oh iya, udah kita siapkan. Nah, Jadi khusus ini untuk ajang kali ini ya udah kita siapkan. ya, Banyak Indonesia hadiah. Business Forum. Yes. Nah, Iya. jadi teman-teman, ini bagus banget kualitasnya ya. Ini merek lokal loh. Ini Kabuki Gold khusus untuk roti bread flour. Nah, caranya gimana untuk teman-teman dikirimin hadiah dari Pak Rio Ferdian. Jadi kita punya 3 hampers Bungasari. Caranya adalah teman-teman silakan screenshot acara ini sebanyak-banyaknya dan share di IG story dan tagnya @IWF Connect dan juga Dapur Inovasi Bungasari. Oke, yang mau langsung merasakan ini kualitas dari Bungasari, kan kita bakal ngobrol banyak ya hari ini. Nanti juga akan ada special code dari official store Bungasari di Tokopedia. Caranya bagaimana? Terus menyimak acara ini. Terima kasih Pak Rio. Kita lanjut berkenalan dengan Chef Abdul Latif. Nah, ini jagoannya R&D, Senior Technical Baker PT Bungasari Flour Mills. Apa kabar Pak Latif? Halo, apa kabar? Selamat sore. Nah, semua varian tepung Bungasari udah diutak-atik eksperimen melalui Chef Latif. Benar ya, Chef ya? Ya, betul. Memang tepung terigu Bungasari banyak variannya ya. Dari protein rendah, protein sedang, sampai protein tinggi. Nah, kebenaran Chef Kim juga memakai beberapa produk dari tepung terigu Bungasari ya, seperti tepung terigu Hanamas, kemudian dikombin juga dengan tepung terigu Kabuki Gold, ada juga menggunakan tepung terigu bola salju. Nah, di mana di sini memang yang membedakan adalah karakter dari aplikasi produk akhirnya ya. Jadi masing-masing memang punya keunggulan, entah itu membuat cake ataupun membuat aneka roti yang sifatnya super premium. Baik. Nah, oke. Teman-teman tadi terima kasih Chef Latif. Nah, teman-teman tadi ada QR code di awal acara. Nanti mungkin kita bisa tampilkan lagi ke aku nanti ya. Mungkin tampilin sekarang bisa nggak? QR code-nya teman-teman silakan scan. Nah, ini adalah survei untuk mendapatkan voucher cashback Tokopedia. Siapa yang nggak suka dapat voucher cashback Tokopedia dari Bungasari? Langsung diisi ya experience Anda tentang acara ini. Oke, nah nanti 50 pengisi yang beruntung akan mendapatkan lagi-lagi hadiah dari Pak Rio Bungasari. Baiklah, teman-teman, kita akan langsung ke Chef Kim. Boleh kita mulai Pak Rio dan Chef Latif? Ya, silakan. Boleh, silakan. Oke, teman-teman. Silakan Chef Kim. Kita akan besarkan layar Chef Kim. Monggo. Yes, langsung kita akan mulai dulu. Yang pertama adalah Shine Muscat Grip with Vanilla Cake menggunakan varian bola salju. Oke, Kim. Kan dulu Kim, bahan-bahannya. Oke, nah jadi untuk bahan-bahannya kita ada telur, ada egg yolk, telur kuning, ada gula, ada tepung, dan hari ini aku pakai tepung all-purpose bola salju dari Bungasari, dan juga ada milk powder. Jadi resep sponge-nya simple banget, cuman tapi dia sangat lembut. Nah, jadi kita boleh tembak dulu resepnya Kak Agnes. Kita tembak yang cake Shine Muscat. Ditempel. Oke. Oke. Nah, aku akan masukin telurnya dulu ya ke dalam mixing bowl-nya.
Yes. telur dan kuning telur. Habis itu kita akan masukin gula juga. Dan kita akan campur, diaduk sampai mengembang. Oke, kita besarkan screen-nya ke Kim. Baik. Oke. Jadi ini diaduk semua telur dan gula pasir ya, Chef Kim? Iya, kita akan aduk sampai dia mengembang. High speed. Oke. Jadi dia lagi tren banget, Kim, gitu di Korea, Kim. Nah, Chef Kim, bisa mendengarkan saya? Halo, Chef Kim? Oke, baik. Nah, oke. Chef Kim, mungkin di situ ada suara mixer, bisa mendengarkan suaraku kah? Nggak kedengeran kalau mixernya jalan. Chef Latif? Nah, Chef Latif, Tria Iya. Jadi kita akan buat produknya, mungkin boleh di... Bentar. Kita kalau Chef Latif dulu. Tutup dulu Kim ya. Bentar, kita boleh. Kalau nggak kita berdua, dua screen. Chef Latif dan Kim. Oke. Nah, Chef Latif, saya mau bertanya, apa sih keunggulan dari tepung bola salju ini? Oke, baik. Memang ada beberapa produk dari tepung terigu Bunga Sari ya, yang khususnya memang dipakai dengan Chef Kim di sini, jenis tepung terigu yang protein sedang ya, artinya itu multipurpose. Nah itu tepung terigu yang memang sifatnya serbaguna ya, artinya segala macam produk dengan aplikasi bolu, cake atau kue-kue jajanan pasar yang memang sifatnya, teksturnya itu lebih padat. Nah, kalau untuk dari proteinnya itu memang protein sedang ya, jadi multipurpose, kemudian juga serbaguna ya. Kemudian ada juga tepung terigu kabuki ya. Nah, ini tepung terigu kabuki gold, memang tepung terigu yang memang super premium. Nah, kabuki gold sini memang peruntukannya hanya untuk pembuatan aneka roti yang sifatnya super premium, Japanese bread atau Taiwan bread. Nah ini berbeda untuk tingkat proteinnya dan glutennya. Untuk proteinnya di sini protein tinggi ya, yang memang sifatnya butuh aplikasi produk yang butuh pengembangan yang maksimal. Nah memang ada beberapa banyak sekali ya produk-produk dari PT Bunga Sari sendiri. Tergantung nanti dari audien atau peserta menginginkan karakter bolu atau roti yang seperti apa. Oke. Oke, Chef Latif. Baik, kita langsung ke screen-nya Chef Kim. Tapi Chef Latif tetap di situ, nggak apa-apa ya, Chef Latif? Oke, boleh. Oke, kita mute dulu Chef Latif. Oke, mari kita ke Kim sekarang. Silakan Kim. Nah, oke Kim. Nah, berarti untuk sampai mengembang itu kira-kira berapa menit, Kim? Kim dibuka. Aduh. Oke. Nah, jadi udah foamy banget. Jadi tadi menggunakan high speed ya, dan udah foamy banget. Nah, terus itu kita akan masukin dry ingredient-nya. Nah, dry ingredient-nya kita masukin tepung dan milk powder. Bubuk. Sambil kita ayak. Untuk resepnya nanti bakal di-share sama Bunga Sari. Di dapur inovasi ya harusnya. Dan kita ayak. Oke, kenapa kita ayak? Karena biar kalau misalkannya ada yang bergenjel-gerenjel, itu akan halus lagi. Oke, udah.
terus kita campur perlahan. Jadi ini namanya sistem folding, yang dimana masuk seperti ini. Oke, nah. Jadi aku aduk, folding. Ini dikit. Nah, waktu dia sudah seperti kayak setengah tercampur tepungnya, aku masukin menteganya. Aku masukin, aku putar. Sebenarnya resep aku tuh simple banget, dan ini resepnya kayak bolu Indonesia. Kenapa aku memakai ini? Walaupun resepnya simple, tapi dia moist banget. Dan habis itu orang Indonesia pasti suka karena rasanya tuh lembut tapi rada jadul-jadul gitu. Nah, kita campur rata. Dan kita akan panggang sponsnya ini di dalam ring 20 cm. Diameternya 20. Tahap mengaduk ini menjadi penting ya, Kim, jangan overmix ya. Iya. Oke, Kim, kenapa sih tepung itu harus diayak, Kim? Jadi biar kalau misalnya ada partikel yang besar, itu bisa jadi apa ya, kecampur rata gitu Kak. Jadi nggak ada yang berenjel ntar pas di sponsnya. Oke. Nah, oke. Nah, ini dari Mbak Sarah Maulani, resepnya bisa di-share di mana? Nanti kan tampil di femina.co.id ya, setelah Oh, acara oke. ini juga akan ditampilkan. Kembali kita akan tampilkan ke screen nanti ya, Mbak Sarah ya. Jadi sebenarnya dengan resep ini bisa nggak usah kayak apa ya, resep ini tuh bisa digunain untuk rasa mocha dan rasa strawberry, nggak harus kayak muscat green. Oke, Kim, kalau kita mau pakai variasi buah lain tuh, kalau kita pakai buah yang anggur lokal, anggur yang biasa bukan shine muscat, bedanya apa ya, Kim, rasa anggurnya ya? Jadi emang kalau, oke ini rada, aku buat 2 layer aja. Nah ini aku buat 2 layer, karena dia rada, aku akan masukin ke oven dulu secepatnya, karena ini dia rada bocor. Oke, Kim, kalau kita nggak pakai ring gitu, boleh kan ya pakai quick mold biasa ya? Bisa. Kalau di industri itu emang seringnya pakai silpat gitu ya, Kim, bawahnya ya? Iya, karena jadi kalau pakai silpat, ini tuh irit banget, dan bisa dipakai berkali-kali. Oh, jadi kita nggak perlu kertas roti ya? Iya. Dan Nah, yang tadi Kak, pertanyaannya anggurnya. Nah, anggur Saint Muscat itu emang beda karena dia emang dari Korea, dan anggurnya itu manis banget, enak banget, dan garing. Jadi sebenarnya kalau pakai anggur lokal, apa anggur biasa itu masih bisa, cuman rasanya aja yang berbeda. oke, sip. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Kim. Berarti sekarang Kim mau step apa dulu, Kim? Jadi kan kita cuma punya 40 menit nih Kak. Jadi Yes. dengan resep yang tadi aku udah buat ini yang udah jadi. Baik. Nah, kita bisa 2 screen dengan Chef Latif. Yes. Nah, oke. Siap. Monggo, Kim. Nah, ini jadi yang aku udah siapin tadi. Jadi tadi aku datang bagian ke sini dan kita udah siapin. Nah, kalau bisa dilihat sponsnya itu lihat kayak firm tapi light juga. Jadi emang cara pengadukannya juga waktu di mix telurnya sama gulanya itu benar-benar harus firm banget gitu loh. Baru dimasukin tepung dan menteganya. Oke, sip. Nah, pengalaman Kim tadi memakai, selama ini kan Kim sudah lama Kim di industri ya, Kim ya? Iya. Pengalaman kamu menggunakan bola salju ini buat sponge cake itu apa sih, Kim? Sorry Kak, pertanyaannya apa Kak? Oke, kan kamu sudah lama nih di industri dan menggunakan berbagai macam tepung terigu ya. Nah, sekarang kamu Iya. menggunakan bola salju, apa nih ternyata jadi lebih lembut kah, konsisten, gimana, Kim? Nah, jadi yang aku suka dari Bunga Sari, mereka tuh banyak banget variasi tepung. Itu ya Pak, bener Pak Latif, kayak menurut aku unik banget, karena dari yang all-purpose flour, dari yang untuk cookies, sampai untuk roti, dan untuk roti juga ada yang Kabuki Gold ya Pak ya.
Iya, Dan juga ada betul. yang proteinnya berbeda, itu ada semua gitu loh. Nah, jadi kemarin pas aku coba, aku pengen coba sponge ini tuh pakai yang all-purpose flour. Jadi pakai yang bola salju. Ya kan ya Pak ya, all-purpose flour kan. Nah, terus tapi sebenarnya menurut aku untuk sponge ini itu bisa pakai Hanamas juga. Jadi antara Hanamas atau bola salju. Cuman hari ini aku pengen pakai yang bola salju karena all-purpose flour. Oke, nah bedanya kan kalau kita pakai, nah ini mungkin pertanyaan ke Chef Latif ya. Karena ibu-ibu tuh mau memulai pengusaha dari tepung serbaguna dulu gitu. Nah itu tuh Ya, dia menggunakannya untuk jenis cake seperti ini, apa bedanya dengan misalnya kita tadi menggunakan Hanamas gitu? ya. Seperti di awal ya, saya tadi juga udah sedikit menjelaskan bahwa perbedaan tepung terigu bola salju dengan Hanamas. Nah, untuk para audiens atau peserta semua di sini bisa menggunakan tepung terigu bola salju ya. Yang biasa memang kita butuhkan untuk tekstur yang lebih padat, tetapi tidak meninggalkan tekstur softnya. Nah, di sini untuk fungsi dari tepung terigu bola salju sendiri yaitu serbaguna ya. Jadi selain seperti Chef Kim yang bikin sponge cake-nya di sini, dia bisa untuk membuat aneka macam bolu cake marmer yang memang teksturnya lebih padat. Nah, seperti itu. Oh, oke. Nah, oke, sip. Nah, kan kadang tuh, Nah, ini ada juga Hanamas ya. ya. Nah, ini perbedaannya dari Hanamas yaitu dari tingkat proteinnya ya. Kedua tepung terigu di sini memang seperti bola salju yaitu protein sedang. Mute. Maaf Bapak, ke-mute Pak. Maaf Pak Latif, Chef Latif. Yes, maaf tadi ke-mute Pak. Maaf. Oke, Kak, sambil aku dijelasin sama Pak Latif, aku dekor kuenya ya. Baik, baik. Nah, jadi aku tadi ada krim chantilly. Krim chantilly itu adalah krim, vanilla, dan icing sugar. Dan ratio yang aku pakai adalah 10%. Jadi misalkannya krimnya 100, nah gulanya 10 gram. Oke. Ini, jadi aku udah buat dan udah dingin dan ready to use. Oke Pak, lanjut. Nah, tadi sampai di tepung terigu Hanamas ya. Nah, apabila audiens semua ingin menghasilkan tekstur yang lebih soft atau lebih lembut, nah ini sangat cocok menggunakan tepung terigu Hanamas. Atau audiens semua ingin membuat aplikasi seperti kue kering. Nah, ini karakternya lebih dapat ya, karena memang dari protein ini kita protein rendah, kemudian teksturnya pun yang dihasilkan itu sangat renyah untuk pembuatan aneka cookies. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kuenya, kita di atas sponge-nya kita taruh 1 layer krim, dan biar dapat pas dipotong dapat potongan anggurnya, kita akan masukkan anggur. Berapa anggur? Dan kita akan taruh lagi di atasnya. Dan kita akan mengulang step-nya lagi. Kita akan taruh krim. Jadi untuk Korean cake sekarang itu emang lebih fresh cream, krim chantilly sih sebenarnya. Jadi krimnya itu dikasih icing sugar dan perasa vanila. Jadi akan light, terus waktu dimakan dengan buah segar, apapun itu, misalkannya anggur atau strawberry, atau ada juga yang pakai blueberry, itu seger banget jadinya, dan nggak terlalu heavy, nggak terlalu enak. Dan kita akan taruh lagi. Jadi hari ini aku memakai yang bola salju, karena itu all-purpose flour. All-purpose flour itu adalah, jadi apa ya, tepung basic yang bisa dipakai untuk hampir semua hal. Itu menurut aku. Kim, itu kan kamu tuh, ini kan memang resepnya sangat industri ya. Kita pakai 6 gram. Nah, kalau 6 gram kuning telur tuh kira-kira dari berapa butir, Kim? Oh, sorry, Kak, bukan 6 gram, itu 6 butir. Oke, 6 Jadi, butir ya. sorry, 6 butir kuning sama 6 butir telur.
Oke, 6 butir kuning dan 6 Sorry, butir. aku salah typing kayaknya. Nice. Oke, nanti teman-teman, sahabat perempuan akan kita berikan resepnya di www.femina.co.id. Oke, nah ini tuh sebetulnya penggunaan bunga sari bola salju sebanyak 112 gram ya. Rasionya tuh kira-kira berapa sih Kim terhadap telur? Nah, kalau resep yang ini aku pakai sekarang itu sebenarnya telurnya itu lumayan banyak, Kak. Karena aku ngerasa aku tuh pengen ada rasa Indonesianya di dalam kue aku. Jadi resepnya ini kalau dilihat itu kayak bolu Indonesia. Kayak bolu cake Indonesia. Yang iya, telur iya. kuningnya lebih banyak. Karena aku pengen gurih. Karena kalau yang aku pernah cobain kan yang waktu di Korea itu light banget. Cuman aku ngerasa kayak apa ya, kayak kurang makna, kayak kurang mantep gitu. Nah, jadi hari ini aku buat resep ini tuh pakai yang telur kuningnya banyak. Oh, oke. Nah, resep ini tuh Kim kalau yang rich seperti ini ya gitu. Biasanya kalau di resep-resep Indonesia itu dipakai untuk cake seperti apa ya Kim cocoknya? Cake apa? Jadi dari basic resep cake ini kita bisa buat mocha cake. Mocha cake bisa, cuman mungkin dipakai perasa mocha, bisa pakai juga nougat, bisa juga banyak macam sih Kak. Misalkannya ya kebanyakan sih mocha sama nougat. Oke, sip. Ini resep andalanmu, ini resep, jadi berarti kalau kamu bikin mocha cake, ini komposisinya andalanmu ya ini ya? Mirip Pak. Mirip. Sama persis. Cuman aku lagi mau keluarin cake baru dan ini resepnya sih sebenarnya. Waduh, langsung nih teman-teman. Iya. Resep rahasia menjadi tidak rahasia. Iya. Ini soalnya menurut aku ini cake-nya apa ya? Jadi enak sih, kayak lembut tapi padat juga Kak, ngerti nggak ya? Kayak jadi pas banget, menurut aku cocok banget sama orang Indonesia. Oke, sip. Nah, kalau dia memang dengan jenis fruits ya, dengan buah-buahan segar ya, itu cocok memang krim chantilly ya? Ya, iya. Kenapa tuh Kim? Jadi krim chantilly itu krim yang dikasih icing sugar dan vanilla. Sebenarnya ada beberapa juga yang udah ready to use ya, ready to use krim. Cuman hari ini aku kasih resepnya krim chantilly karena jadi biar tahu misalkannya satu hari nggak ada resep yang ready to use, yang krim yang ready to use, jadi bisa buat sendiri. Oke, sip. Nah ini kalau kita mau bikin bentuk lain, ini sponge cake-nya boleh cocoknya pakai bentuk apa nih Kim? Bentuk kotak bisa, bentuk kotak. Oh, seperti yang contoh di depan, ada contoh di depan ya? Yang bentuk kotak? Iya, enggak, di depan nggak ada. Di depan aku buat ukurannya berbeda-beda. Jadi yang aku buat ini sekarang kan ukuran 20, cuman aku ada buat ukuran 16 sama 14. Oh iya, sekarang tuh kalau jualan tuh memang ada ukuran cake yang lebih mini ya, kotak mini gitu ya. Oke, sip. Nah, saya mau nanya sama Chef Latif ya. Kalau kira-kira nih Chef Latif dengan bahan seperti ini kira-kira costing bisa kita jual berapa sih Chef Latif? Ini kan pasti premium cake ya, karena ini menggunakan anggur jenis Shine Muscat nih teman-teman jika ingin menyasar pangsa premium. Ya, betul. Nah ini kita sudah coba ini ya, maksudnya untuk menghitung-hitung harga yang memang pas untuk harga pasaran pada kondisi saat ini, kemudian kita jual dengan situasi tempat kita tinggal ya, khususnya di Indonesia atau di Jakarta ya. Nah di sini kalau kita lihat dari total ingredient yang Chef Kim gunakan per resep itu kurang lebih jadi 8 porsi ya Chef ya. Kurang lebih 8 porsi. Nah, di sini dalam satu resep ini kita pengeluaran biaya produksinya, costingnya itu kurang lebih di angka 40.257 perak. Itu per porsi ya. Per satu resep. Nah, kalau untuk food cost-nya sendiri untuk satu whole cake di sini satu whole cake di sini untuk costingnya itu kurang lebih di 8.320 perak ya. Di sini saya sudah hitung. Nah, di sini kalau untuk kita pukul rata dengan keseluruhan
dengan biaya operasional 50% ya. Biasanya kalau untuk zaman sekarang saat ini biaya operasional itu sudah termasuk dengan karyawan, kemudian pengeluaran bahan, listrik dan peralatan. Nah, itu 50% kita pukul di 50%. Nah, di sini harga jualnya kita tinggal pemilihan harga jual tergantung dari besar kecilnya cake-nya ya, atau diameter cake-nya. Kalau misalnya diameter seperti yang Chef Kim buat di sini, satu resep jadi tiga hole ya, Chef ya. Nah, ini bisa satu resep jadi satu hole, ada 3 layer. Oh, satu resep jadi satu hole ya. Ya. Artinya di sini satu resep jadi satu hole. Di sini untuk costingnya itu 40.527 perak ya dalam satu resep dengan toppingnya juga. Nah, di sini ya itu untuk pengeluaran hanya bahan atau ingredientnya ya yang kita keluarkan. Nah, Chef Latif, ada yang bertanya dari Mbak Dewi Puspitawati. Hai Mbak Dewi, masih di situ? Ya, Mbak Dewi. Nah, gimana? Dia nanya kalau pakai bola salju, apakah sah nih kita bilang produk premium? Halo. Oke, saya ulangi ya Pak. Iya. Mbak Dewi, dia bilang kalau dia pakai bola salju tepungnya, sah nggak di produknya dibilang produk kualitas premium? Kalau dia mau jual. Kalau untuk bisa dibilang kualitas premium, sah, tergantung dari aplikasi produknya yang seperti apa. Kalau misalnya produk yang memang decoration seperti Chef Kim buat, ya sudah barang tentu bisa dibilang dengan kualitas premium ya. Jadi suatu produk tepung terigu itu bisa dikatakan premium apabila kita membuat aplikasi atau end produknya yang memang kualitas premium juga, seperti itu. Memang menyesuaikan ya. Baik. Nah, saya mau menyatukan pertanyaan dari Mbak Endah dan juga Mbak Adeli. Boleh dikonfirmasikan lagi, tepung bola salju termasuk protein apa dan persentase proteinnya berapa persen? Ya, jadi untuk tepung terigu bola salju sendiri di sini untuk proteinnya itu protein sedang ya, protein sedang di 12%. Nah, itu untuk kadar proteinnya ya, kadar moisturnya itu di 14%. Kemudian ada gluten. Nah, glutennya di sini 28%. Nah, seperti itu. Jadi serbaguna ya. Segala jenis apapun makanan atau cake, bolu, segala macam bisa dibuat menggunakan tepung terigu bola salju. Oke, pertanyaan lagi. Bentar ya Chef Kim, banyak banget nih yang ngefans sama Chef Latif mau bertanya. Buat crispy dan campuran pembuatan bakso, cocoknya pakai tepung ada nggak sih Pak? Kalau hanya sebatas untuk campuran bisa ya. Kita bisa menggunakan tepung terigu protein rendah, yaitu Hanamas. Hanamas, oke, ya. Langsung dijawab. Cuman kan kita harus menyesuaikan kembali produk aplikasi apa dulu nih yang kita mau buat. Ini bentrok dengan costingnya atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya memang tidak bentrok dengan costingnya, itu tepung terigu Hanamas bisa digunakan. Kalau memang bentrok dengan costingnya, itu tepung terigu bola salju bisa jadi pilihan. Oke, pertanyaan dari Mbak Vega Rosana. Dia mau tanya varian untuk kue kering yang paling pas. Nah, kalau untuk varian untuk kue kering yang paling pas, menggunakan tepung terigu apa dulu nih? Bola salju atau Hanamas. Kalau memang ingin mendapatkan karakteristik yang lebih pas, itu kita bisa gunakan tepung terigu Hanamas. Nah, itu kita bisa mendapatkan tekstur yang lebih crispy dan lebih renyah ya. Contohnya seperti almond crispy atau coklat cookies atau cornflake. Nah, seperti itu, dan aneka jenis kue kering lainnya yang memang teksturnya lebih ring ya, lebih crispy. Oke, jadi itu dari konfirmasi. Kalau pengen keras gitu ya, kayak renyah yang dikejar, pakailah Hanamas. Nah, betul. Tapi ini bertanya lagi nih Pak, mau konfirmasi. Kalau pakai bola salju, jadinya tepung. Kalau pakai bola salju, cookiesnya gimana? Tetap kita tidak meninggalkan tingkat kerenyahannya ya. Hanya saja mungkin nanti teksturnya jauh lebih padat atau lebih tingkat kepadatannya itu lebih berisi ya. Atau seperti nastar, nah itu sangat cocok juga ya biasanya. Oke.
Oke, nah tadi itu sekaligus menjawab pertanyaan buat Mbak Arida ya, juga bertanya mengenai penggunaan varian kue kering. Tadi sudah dijelaskan kalau pakai bola salju seperti apa dan juga Hanamas. Yes, oke. Nah, kita mau lihat dulu ke Chef Kim. Nah, ini jadi simple ya dekornya ya Kim. Aduh bagus banget warna cantilinya. Iya, jadi kita coating. Cuman kalau mungkin buat jualan di rumah mungkin bisa dimasukin ke kulkas dulu untuk beberapa Firm ya, saat. lebih firm supaya Iya. anggurnya nggak tenggelam mendelep. Bener sekali. Jadi bisa dimasukin ke kulkas dulu. Nah, oke. Kita dekor sekarang. Nah, ada Mbak Desiana Sari, QR-nya belum ke Save Hicks. Dia bilang, tenang, kita tembakkan sekarang QR-nya ke Agnes, supaya dapat hadiah dari Pak Rio. Tuh, Mbak Francisca, dia bilang, saya paling senang pakai tepung ini, hasilnya oke. Tuh, biasa pakai yang mana? Jadi buat bikin apa Mbak Francisca? Bisnisnya lagi di daerah mana? Untuk sekarang Bunga Sari belum memproduksi tepung terigu. Ini banyak sekali pertanyaannya, nggak mungkin saya nggak tanyain. Bunga Sari ada produk tepung tapioka gluten free belum ya? Sekarang masih berfokus pada varian tepung terigu, betul ya, Chef Latif? Betul. Untuk sementara ini hanya tepung terigu dan whole wheat ya, atau gandum. Tuh, yes. Oke, kita boleh liatin QR code-nya. Nah, silakan teman-teman yang mau save, scan. Nah, asik tuh ya, kanan kiri screen-nya. Baiklah, kita sekarang habis ini akan belajar cara membuat donat cruller. Nah, menggunakan kabuki gold flour. Nah, itu keren banget ya. Nanti Chef Kim, kalau udah di-chill tepungnya, nanti kita akan langsung mengiris melihat betapa lembutnya menggunakan varian bola salju. Nah, ada lagi tambahan fruitsnya. Oke, saya mau bertanya lagi. Nah, teman-teman, nanti pokoknya resepnya akan di-share di femina.co.id. Yang silakan mendapatkan hadiah dari Bunga Sari akan mendapatkan nanti ada mendapatkan hadiah hampers dari Bunga Sari. Bisa langsung screenshot acara ini, share di IG story kalian sebanyak-banyaknya, dan tag ke @IWF Connect dan juga tag ke @Dapur-Inovasi Bunga Sari. Nah, kalau yang QR code ini silakan diisi, pengisi survei beruntung akan mendapatkan voucher cashback ya dari Tokopedia dan Bunga Sari ya, dari official store-nya Bunga Sari, hadiah tuh dari Bunga Sari buat pebisnis semua sore ini. Oke, nah ada yang bertanya nih, saya nggak tahu nih yang jawab ini Pak Rio atau Chef Latif. Untuk Hanamas di Bandung bisa didapat di toko bahan kue mana? Ya, kalau di Bandung tuh produk kita tuh banyak di Nyonya Lim Bandung. Nah, itu bisa didapatkan di situ tuh. Karena Nyonya Lim juga Chef Acen tuh ambasadornya Bunga Sari juga. Oh gitu, Chef Acen. Oh, waduh, pok jagoannya Bandung udah dipegang nih sama Bunga Sari ya. Jagoan nasional udah dipegang. Nasional. Yes. Nah itu jagoan banget ya, dia bisa bikin segalanya. Ih, cantik banget ini garnishnya Chef Kim. Nah, saya boleh kembali ke Chef Latif. Chef Latif dari Mbak Ira, untuk artisan bread. Artisan bread pakai yang mana Chef Latif? Ya, untuk artisan bread ya. Nah, ini untuk artisan bread memang sangat cocok ya. Kita bisa menggunakan tepung terigu kabuki gold karena memang butuh proses atau butuh pengembangan yang maksimal. Artisan bread ini memang kita butuh kita bikin sourdough, seperti bikin starter atau ragi alami ya. Nah, ini sangat cocok juga nih tepung terigu kabuki gold untuk membuat artisan bread. Oh, bagus. Ya, betul. Karena memang karakteristiknya itu lebih dapat ya. Glutennya itu lebih tinggi kalau untuk kabuki gold. Oke, nah itu yang mau bikin madre ya, yang mau bikin starter. Nah, ya. Silakan mulailah dari mothernya yang bagus, yaitu sourdough ya, kita membuatnya ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ada tanya lagi nih, boleh ya sebelum kita pergi ke next recipe ya. Habis ini saya akan ke Kim lagi nih. Terakhir nih untuk Chef Latif, roti bluder pakai tepung apa? Kalau bluder, bluder di sini biasanya kita presentasinya bisa kita campur ya.
50% tepung terigu protein tinggi Kabuki Gold, kemudian 50% juga tepung terigu protein sedang bola salju. Karena memang karakteristik dari bluder sendiri berbeda ya, untuk tingkat serat dalamnya, kemudian tingkat pengembangannya juga harus kita dapat ya. Nah, ini tepung terigu dari dua jenis tepung terigu ini bisa kita combine 50%, 50%. Nah, itu nanti tekstur dan karakternya itu kita bisa lebih dapat. Oke, sip. Biasanya Nah, seperti itu. Oke, Kim lagi bikin apa nih, Kim? Lagi manasin apa, Kim? Nah, Kimnya boleh di-unmute. Kim boleh unmute, Kim? Oke, nah Kim jadi lagi bikin cake-nya udah apa, kelar. Kim? Yes. Ini cake-nya kita, simple banget, gampang dibuat, dan ini favorit banget di keluarga. Hari ini kita pakai yang grape, tapi bisa diganti dengan misalkan yang cherry atau strawberry dan macam-macam buah lainnya. Nah, jadi kuenya udah jadi, aku masukin ke kulkas sebelum kita potong, dan abis ini kita akan buat donat cruller. Oke, ini tahan berapa lama nih, Kim? Ini tahan lama. Jadi biasanya kalau misalkannya untuk jualan, aku nggak akan piping atasnya, cuman aku akan coating kuenya. Aku akan coating kuenya dan aku masukin freezer. Gitu. Jadi Oh. ya, jadi misalkan ini pesanan cake-nya banyak. Nah, kita itu bisa masukin kuenya ke dalam freezer, tapi kita harus masukin ke dalam kotak. Kita tutup dengan baik di kontainer biar nggak bau kulkas gitu. Oh, oke. Jadi pokoknya kalau kita mau taruh dalam skala banyak, ditutup semua permukaannya dengan krim chantilly dulu ya? Ya, krim chantilly, abis itu tinggal nanti, jadi waktu ada pesanan tinggal dihias atasnya. Oke. Kalau kita mau ngeluarin dari freezer, perlu diturunin ke chiller dulu atau ke suhu ruang kalau di Indonesia? Nggak usah. Kalau misalkannya habis dari freezer, yang penting dia udah coating, sampingnya udah coating cantik, jadi kita tinggal piping atasnya aja. Soalnya ntar pas kita kerja, dia pasti akan suhunya akan turun sendiri. Oke. Nah, Kim ada tips nggak sih kalau kita misalnya mau beli bunga sari ya, tepung dalam porsi yang dalam jumlah yang sangat besar. Itu storage-nya gimana sih, Kim? Baiknya kalau menurut pengalaman kamu, first in first out-nya tuh gimana, Kim? Nah, jadi kalau aku setiap kali aku buka packaging-nya seperti ini, aku akan potong. Nah, habis itu kita biasanya nih kan dikaretin kan. Nah, tapi kalau aku selalu masukin ke dalam kontainer. Nah, jadi kalau di dapur aku tuh ada beberapa kontainer. Jadi misalnya aku tulis ini yang kabuki, terus ini yang hana emas, dan ini yang bola salju gitu. Oh, oke. Jadi Jadi soalnya kalau misalnya kita karetin aja, kita beginiin, karena waktu kita buka tuh tepungnya tumpah gitu kan misalkannya. Nah, jadi kalau dengan masukin ke kontainer lebih rapih juga, dan juga dia tepungnya nggak lembab ya gitu. Oke. Sip lah. Baik, Kim, sekarang kita akan mulai ke resep kedua. Silakan teman-teman wirausaha yang ingin bertanya, kita akan langsung tanyakan ke Kim atau ke Chef Latif ya. Oke. Mari kita sekarang ke resep kedua, Kim. Nah, jadi hari ini aku mau buat donat cruller. Kenapa donat cruller? Donat cruller itu lagi ngehits banget di New York sama di Australia. Dan aku notice belum banyak yang buat di Indonesia. Apa sih donat cruller? Donat cruller itu sebenarnya kue sus yang digoreng sebenarnya. Cuman berbentuk donat. Nah, cuman emang ratio-nya rada berbeda, dan juga untuk donat cruller bedanya adalah shoe-nya tuh bisa kita kasih perasa. Jadi misalkannya hari ini aku kasih lemon zest, parutan kulit lemon, dan juga aku kasih pala. Nah, jadi waktu makan donatnya ntar itu ada bau herbs-nya gitu. Oke, baik, siap. Kita bisa mulai ya. Ya, nah untuk di dalam pot kita akan masukkan susu. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih irit, nggak usah pakai susu bisa, jadi pakai air aja. Cuman kalau aku pakai susu karena lebih creamy. Oke, boleh disebutin ya, Kim, itu apa saja yang dimasukin ya, Kim? Oke, nah jadi tadi aku udah masukin air mineral ya, jadi susu dan air ya barusan ya? Iya, benar. Nah, jadi prosesnya sebenarnya sama banget kayak buat kue sus. Masukin susu dan air, dan abis itu kita juga masukin butternya. Oke.
115 gram mentega tawar. Iya. Kim, ini kalau menteganya kita ganti margarin tuh bisa nggak sih, Kim? Bisa, aku udah pernah coba, cuman yang harus diperhatikan adalah garamnya. Soalnya margarin kan udah rada asin ya, kadang-kadang ya Kak, tergantung merek. Nah, jadi biasanya garamnya harus dikurangin. Oke. Nah, jadi sekarang kita masukin garam, karena aku pakai butter, jadi aku masukin garam. Baik. Dan kita akan masukkan sedikit gula. Baik, 10 gram gula pasir. Dan masukin lemon zest-nya. Jadi lemon zest kenapa? Jadi biar dia ada bau harum lemonnya. Oke. Kim, kalau kita mau pakai kayak lemon, kalau mau nggak pakai zest gitu ya, pakai lemon oil gitu boleh? Boleh, lemon oil boleh. Cuman biasanya nih Kak, jadi kalau misalnya nih lemon, aku biasanya nggak buang Kak zestnya. Nah, jadi kan jusnya aku ambil tuh buat bikin misalnya lemon tartlet. Nah, zestnya aku zest dan aku taruh di freezer. Dan kita bisa pakai lemon zestnya untuk seperti ini perasaannya. Nah, jadi akan lebih irit cost gitu. Oh, oke. Nah, misal kalau teman-teman misalnya dia pakai lemon oil tuh boleh dipanasin nggak sih lemon oil atau terakhir? Aku akan panasin sih Kak, soalnya ada butter dan butter itu fats, jadi harusnya nggak apa-apa. Oke. Dan nah ini kita akan masukin parutan palanya dikit aja. Dan kita akan nyalain. Dan biarin dia sampai mendidih. Nah, ntar kalau misalkan dia udah mendidih, kita harus saring dulu, karena kan kita taruh lemon zest di dalam campurannya, jadi lemon zestnya itu harus kita saring. Kalau enggak, ntar pas kita makan tuh ada banyak zestnya. Terus itu ada parutan lemon. Oke. Sip. Jadi itu sampai mendidih ya? Iya, sampai mendidih. Nah, Kim, sebetulnya apa sih tips sukses bikin sus? 3 tips sukses bikin sus. Nah, 3 tips sukses untuk bikin sus. Nah, ini kritikal banget nih Kak nih, karena pertama kali aku bikin sus, aku gagal sampai 3 kali. Bener-bener. Nah, jadi aku tahu banget apa yang bikin sukses kue sus. Bentar aku akan tunjukin. Jadi pas dia udah mendidih, kalau di sini bisa dilihat dia udah mendidih. Bentar. Mungkin ada kamera yang bisa dipindah. Ya, oke. Nah, ini udah mendidih. Kita akan matiin. Bentar. Nah, ini aku saring dulu ya. Kalau misalkannya biasanya untuk kue sus, itu nggak usah disaring. Tapi karena aku ada lemon zest-nya hari ini, jadi aku akan saring. Oh, ya lalu dipanasin lagi ya? Iya. Nah, bisa dilihat ini kan palanya dan lemon zest-nya. Oh, udah tadi berarti dia udah cukup ke infuse ya? Iya. Cukup ya? Iya, karena lemon zest-nya itu kan fresh, aku pakainya hari ini, dan juga palanya juga yang dari biji, jadi dia ini banget, infuse-nya cepet banget. Nah, kita akan masak lagi kan? Bentar, kita akan masak, dan biarkan dia mendidih lagi. Boleh tolong? Nih. Jadi kita akan biarin dia mendidih lagi. Boleh kita ganti sopnya. Oke. Dan waktu dia mendidih, aku akan matiin kompornya. Terus aku akan masukin tepungnya. Nah, hari ini karena aku tuh buat donat cruller, dan kemarin aku coba, aku tuh pengennya donat cruller tuh yang luarnya tuh garing, tapi dalamnya tuh masih lembut. Nah, jadi aku
hari ini bereksperimen dengan 2 tepung, dan tepung yang aku pakai hari ini adalah yang Kabuki Gold, yang ini, dan yang Hana Mas. Nah, Kabuki Gold itu rasionya lebih tinggi ya Pak, proteinnya lebih tinggi kan ya Pak Latif ya, dan yang Hana Mas ini proteinnya rendah. Iya, betul. Nah, jadi aku mencoba untuk 2 ini, karena aku pengen mendapatkan garingnya di luar dan lembutnya di dalam. Jadi aku bereksperimen menggunakan 2 tepung. Oke, nah ini sudah kita didihkan lagi. Nah udah mendidih kan. Nah, ini tipsnya Kak, ini penting banget. Jadi waktu cairannya sudah mendidih atau ada bubble sedikit, kita akan campurin tepungnya. Dalam keadaan kompornya mati. Nah, kita campurin tepungnya. Kita aduk, satu lagi, kita aduk, dan ini kita akan harus aduk cepat. Oke, dan kita waktu udah tercampur rata, kita baru nyalain kompornya. Nah, itu tips pertamanya. Dan kita akan campur terus. Sampai adonannya tidak begitu nempel di pancinya. Ini aduk terus ya. Kita harus pastikan bahwa bawahnya itu enggak hangus. Nah, ini boleh dilihat di kamera. Ini kalau dilihat, ini udah hampir mau jadi. Nah, gimana cara lihatnya? Waktu adonannya udah nggak nempel di pancinya. Nah, ini kalau dilihat setiap kali kita aduk dan kita tempelin adonan ke pinggir pancinya, dia nggak akan menempel ke pancinya. Nah, itu artinya adonannya sudah mau ready. Ini penting banget, soalnya kalau misalkannya adonannya kelembekan, nanti adonan kita akan terlalu cair dan nggak bisa dipiping untuk shoe atau untuk donat cruller-nya. Nah, ini oke, bisa dilihat, mungkin dia seperti ini. Oke. Dan ini artinya dia udah ready, udah siap. Dan kalau bisa misalnya saya pegang, dia nggak akan nempel ke tangan. Oke. Ya. Dan ini penting banget. Ini proses yang dimana orang-orang tuh sering banget buat kue sus dan gagal. Buat kue sus, buat eclair, buat donat cruller, ini adalah critical point-nya, Kak. Dan sehabis itu, kita akan masukin ke dalam mixing bowl. Dan kita akan dinginkan adonannya. Misalkan yang nggak ada mixing bowl yang standing di rumah, bisa juga pakai yang hand mixer, sama aja. Sip. Aku sebentar lagi mau nanya nih sama Chef Latif nih. Kim mau nyalain mixer dulu ya, Kim ya? Ya, aku nyalain mixer dulu. Jadi aku akan mix ini sampai aku akan campurin telurnya perlahan-lahan. Hari ini kita akan menggunakan... Sorry, tadi ke-mute, Kim. Boleh diulang di mixer sampai apa, Kim? Sorry. Oke, nah jadi aku akan mix ini sampai dia nggak panas. Dan kita akan campurin telurnya perlahan-lahan. Aku akan pakai hari ini 4 telur. Baik, oke. Sip, kira-kira berapa menit tuh, Kim, mau diaduknya? Kira-kira? Diaduknya kira-kira mungkin semenitan, Kak. Oh, cepet ya? Oke, aku langsung ke Chef Latif dulu deh. Oke. Chef Latif, nah, cruller kan sekarang lagi ini, dan dia tuh rongganya memang rongganya sus ya. Kalau kita mau membuat donat yang reguler nih, donat yang biasa kita kenal, yang konvensional, paling baik varian mana? Ya, kalau untuk buat donat sih biasanya kita cukup menggunakan tepung terigu bola salju ya, reguler ya.
Tapi kalau misalnya memang kita mau membuat donat cruller yang memang Chef Kim buat pada hari ini, saat ini mungkin Chef Kim ingin membentuk karakter tersendiri ya, yang istilahnya bagian atasnya dia menginginkan tekstur yang lebih kering, kemudian volumenya juga tekstur agak lebih kokoh. Nah, tapi tidak meninggalkan tekstur lembutnya dari tepung terigu bola salju. Maka dari itu mungkin Chef Kim mencampur dari kedua tepung terigu tersebut, protein tinggi dan protein sedang, seperti itu. Oke, nah kalau kabuki gold flour kan dari gandum kualitas terbaik nih ya. Betul. Hasilnya tuh kayak mana tadi sih kabuki hasilnya tuh kayak roti Jepang gitu ya, yang memang lembut, empuk banget, seratnya itu lembut sekali. Nah, hasilnya kan nih premium nih, berarti cocoknya memang buat segmentasi atas ya. Kalau kita pengen jualannya di kelas medium, kita bisa siasati campur dengan varian mana? Ya, bisa ya, kita untuk mensiasati memang untuk di kelas medium itu kita bisa campur dengan tepung terigu Golden Eagle ya, atau tepung terigu bola salju bisa. Tergantung nanti segmen pasarnya di harga berapa, kita tinggal menyesuaikan dengan tepung terigunya. Jadi kita bisa menyesuaikan ya dari tingkat harga atau kualitas produknya yang kita inginkan. Intinya dari tepung terigu kita, bola salju, dan tepung terigu kabuki gold itu sangat cocok ya kita untuk menekan costing dengan harga yang memang menyesuaikan ya. Itu kita bisa tekan costing dengan kedua tepung terigu tersebut. Nah, kalau buat pewirausaha donat sekarang banyak banget semua jualan donat ya, karena pasti laku, orang Indonesia suka makan donat. Punya premixnya nggak nih? Ada inovasi premix nggak? Nah, kebetulan dari kita ke Bunga Sari ya, kita mengeluarkan tepung terigu premix juga ya, yaitu tepung terigu premix Golden Eagle Donut Mix. Nah, itu biasanya untuk formulasinya itu sudah disesuaikan dengan tim R&D kita, jadi kita hanya tinggal mencampur telur, kemudian margarin, kemudian ragi dan air. Nah, jadi kita tinggal mencampur semua bahan, kemudian kita bisa mendapatkan tekstur yang lebih pas ya untuk di kalangan wirausaha ibu-ibu semua di sini. Oke. Jadi kita bisa menggunakan tepung terigu premix juga. Nah, testimoni dari Mbak Vita di Surabaya, saya bikin Japanese bread pakai kabuki flour, hasilnya lembut banget tuh. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Nih, ada juga bilang Mbak Francisca sering pakai buat masak untuk anak-anak di rumah. Tapi dia saya nggak tahu pakai varian yang mana, Mbak. Nah, ada juga nih, aduh banyak banget nih. Saya sampaikan aja nih ya ke Chef Latif ya, karena R&D-nya keren banget di Bunga Sari. Winda Puspita dari Bakehouse suka banget sama Hana Emas, andalan setiap bikin kue. Kita belum terima kuenya, coba Mbak dikirim. Ya, memang tepung terigu Bunga Sari udah familiar juga ya di ibu rumah tangga, komunitas, kemudian di para wirausaha mandiri juga udah banyak dikenal ya, khususnya itu tepung terigu bola salju. Apalagi Hana Emas, dan masih banyak lagi sih sebenarnya dari tepung terigu Bunga Sari. Oke deh, sip lah. Baik, kita boleh kembali ke Chef Kim. Terima kasih, Chef Latif. Oke. Halo, nah jadi, halo. Nah jadi adonannya tadi udah dingin dan aku udah campurin telurnya. Nah jadi percampuran telurnya itu sebenarnya tergantung seberapa matang adonannya kita masak. Nah jadi tadi kan di resep kan 4 telur ya. Cuman jangan langsung dimasukin semua 4 telurnya, tapi dimasukin satu persatu. Kadang-kadang dia akan memakai 4 telur pas, kadang-kadang dia akan memakai sekitar 3 telur setengah gitu. Nah, jadi kalau bisa dilihat, nah bagaimana kita tahu ini ready apa enggak, adonannya itu mengkilat dan smooth. Jadi seperti ini, dia udah cukup keras dan tapi masih bisa jatuh. Nah, ini artinya kita udah siap untuk di piping. Nah, donat cooler itu dia punya ciri khas memakai tiup yang berbentuk bintang atau seperti yang banyak geriginya seperti ini. Ya, star nozzle. Ya, star nozzle. Nah, dan di sini aku udah taruh kertas, ini baking paper yang sudah aku potong-potong. Jadi, untuk donat cooler kita akan piping
Dan kita akan piping di sini. Donut cooler tuh sekarang lagi naik daun banget di New York dan juga di Australia. Oke. Nah, Ini minyaknya udah harus langsung dipanasin nggak, Kim? udah. Nah, jadi tadi waktu aku lagi tunggu, minyaknya sudah kita panasin, ada di sebelah sini. Dan kita taruh, karena kita pakai induction, jadi kita bisa set temperature-nya di 160. Tapi sebenarnya untuk goreng tuh 150, 160 tuh menurut aku yang paling ideal ya temperature-nya. Oke. Nah, Ini bukan berarti harus pakai induction, sebenarnya pakai kompor biasa juga bisa. Kayak di rumah, aku biasa goreng donut cooler ini buat anak aku pakai minyak biasa juga, dan juga kompor biasa. Dan aku akan piping seperti ini. Jadi kita pegang piping tube-nya, kita tekan dan biarin aja dia jatuh. oke. Terus waktu udah sampai di ujungnya, kita akan tarik begini. Nah, jadi ujungnya rapi. Untuk donut cooler terserah mau ukurannya mau besar, mau kecil. Kadang-kadang kita juga bisa buat yang kecil, misalnya seperti ini. Oh, yang mini. Yang mini, iya. Nah, dan kalau misalkannya di toko donat nih, kita bisa lihat donat cooler ada yang gendut banget. Nah, kalau yang gendut banget itu biasa mereka 2 tingkat. Oh gitu, bisa. 2 tingkat, iya bisa. Oh, Kayak gini. oh gitu. Iya, nah jadi sesuai selera, mau ukurannya berapa donat. Nah, kalau misalkannya ukuran standar seperti ini, kita dengan resep yang kita punya itu sekitar 18 donat. Oke, 18 donat, yes. Ya, nah cuman kan kita bisa mungkin untuk jualan yang di rumah, mungkin ada yang mau ukuran mini donat atau mungkin giant donat. Nah, itu tergantung ibu-ibu di rumah juga mau buatnya yang ukuran berapa. Kim, kalau tuh dulu kamu di Noms itu ya, Kim, kamu Ya. pernah jual donat nggak sih? Pernah. Jadi aku jual donat, donat kentang, dan juga donat bombolini. Oh, bombolini enak banget, empuk pasti kalau pakai bunga sari. Kim, mau tanya orang Indonesia paling laku dulu di Noms donat rasa apa? Tetap rasa coklat, Kak. Sebenarnya ya Bukan. rasa coklat, terus yang ada crunchy-crunchy-nya itu biasanya yang paling aku. Karena hampir semua orang suka coklat. Oh, kalau yang rasa kedua yang orang Indonesia suka apa? Kemarin pas aku buat itu rasa, karena waktu itu kan aku buat rasa salted egg yolk kan. Nah, jadi donat yang paling laku pertama coklat, kedua itu yang salted egg yolk. Ah, kalau donat pakai salted egg yolk gimana tuh? Kamu bikin frosting donatnya gitu, icingnya apa itu dicampur sama salted egg gitu? Waktu itu aku bolongin donatnya, pinggirnya, habis itu aku masukin. Jadi waktu dia gigit donatnya, akan ada salted egg yolk-nya yang keluar. Oh, kayak isian salted egg-nya croissant? Iya, bener. Teksturnya percis, bikinnya kayak gitu aja? Iya, teksturnya percis. Cuman kita aplikasikan di donat, dan ternyata enak karena donatnya itu kan ada manisnya dan salted egg yolk-nya tuh asin, jadi sebenarnya gurih-gurih gitu. Sip lah. Nah, Chef Latif, kalau misalnya mau dijual kira-kira bisa berapa duit nih? Iya, kalau untuk harga jual ya, kalau saya lihat dari total ingredientnya dari Chef Kim buat ini, total gramasinya dari semua total 726 gram ya. Kalau seandainya memang satu resep jadi 8 porsi atau 18 Mbak, 18 Chef Latif. 18 buah. Unmute. Tolong di-unmute, Chef. Sorry. ya. Chef tadi ke-mute. Monggo. Maaf, tadi 18 buah bisa piro, Chef? Ya, 18 buah ya. Artinya satu buah itu 40 gram. Nah, kalau dari total semua ingredient yang harus kita keluarkan, komposisi rupiahnya itu di 13.500 ya, dalam 18 potong.
Kalau kita bagi 18 itu per piece-nya itu total food cost-nya itu kurang lebih 750 piece ya. Itu belum sama topping ya, chef ya, kalau perhitungan saya ya. Jadi kalau toppingnya kita menggunakan topping coklat itu yang paling enak mungkin costingnya itu range-nya per piece bisa Rp500 ya. Kurang lebih total food cost-nya itu 1.250 ya. Kita tambahkan lagi 50% biaya operasional itu di 625. Kemudian kita menentukan harga jual tinggal dikali 2 aja. Jadi biaya produksi ditambah dengan biaya operasional, kemudian kita kalikan 2. Nah, itu kita menentukan harga jual ya kalau untuk konsep medium ya. Kita bisa di angka 5.000 per piece, atau kita untuk segmen pasarnya mungkin kita tentukan terlebih dahulu ya settingnya. Ya, malah kalau menurut aku nih, kalau packagingnya bagus, misalnya kita print box-nya banyak gitu kan. Ya, sebenarnya untuk donat 5.000 itu murah banget. Murah menurut banget. aku donat itu bisa di 10.000 itu Ya, oke. Harga jualnya. Jadi sebenarnya profit yang bisa didapetin dengan pakai tepung tepung yang kita pakai hari ini malah berdua ya. Bola Hanamas ya. Iya, dan ini premium tepung loh. Iya. Dengan premium tepung aja food cost kita tadi kita hitung 1.200 ya, Pak, sama topping kan. Kurang lebih ya 1.250. Ini konsepnya super premium nih tepung terigu kita. Iya, super premium yang ini. Nah, jadi dengan food cost yang 1.200 dan kita bisa bilang kalau kita pakai tepung Kabuki Gold itu bisa kita jual mungkin di harga 9.000 sampai 11.000 sih, Pak. Biasanya kalau donat. Iya, betul. Ya. Kita menyesuaikan dengan segmen pasarnya juga ya. Iya, tergantung. Itu. Ya, kita bisa sesuaikan. Tapi memang boleh digoreng ya? Iya, jadi aku mau mulai goreng. Jadi aku akan coba satu dulu. Aku mau pastiin, soalnya ruangannya lumayan dingin, jadi aku akan coba satu dulu. Untuk gorengnya ini, sebenarnya kita gorengnya itu kita masukinnya sama kertasnya. Jangan khawatir kertasnya, karena ini baking paper. Jadi dia akan copot. Oke, nah, ya bisa lihat ini minyaknya belum panas banget. Aku akan naikin temperature-nya karena ruangannya dingin banget AC-nya. Nah, seperti ini. Tapi biasanya kalau dia minyak udah langsung panas, dia bisa langsung copot gitu, Kim ya? Langsung copot, dan jangan khawatir. Nah, nah, jangan copot gampang begini. Nah, ini kertas yang kita pakai baking paper, jadi emang bukan kertas biasa. Ini kertas yang kita pakai untuk kalau memanggang di oven. Oh, kalau bedanya kan ada orang kalau kita masih home industry skala kecil masih suka pakai minyak goreng biasa ya. Kalau kayak yang cocok buat donat tuh jenis minyaknya apa sih? Nah, jadi yang sekarang kita pakai pun minyak goreng biasa. Biasanya kalau minyaknya padat itu emang nggak lebih less oil, Kak. Kalau menurut aku ya. Dan juga kalau minyak padat kan kita biasa belinya, kalau waktu itu kan aku gorengnya donat gitu untuk restoran, itu kita belinya yang langsung 25 kilo. Jadi itu juga bisa harga costingan food cost-nya juga bisa lebih murah. Nah, cuman yang hari ini kita pakai itu minyak goreng, dan ini aku juga pakai minyak goreng di rumah, aku pakai minyak goreng biasa. Dan hasilnya juga oke, cuman kita harus taruh di cooling rack. Jadi biar minyaknya turun ke bawah. Oke, sip lah. Sekarang kita mau langsung ngobrol nih dengan Pak Rio mengenai apa saja sih varian yang dimiliki oleh Bunga Sari ya. Nah, karena kan sekarang Bunga Sari ini lagi merebut hati para pebisnis roti dan cake ya. Apalagi ada Kabuki Gold Premium nih ya, brand lokal sekualitas tepung dari brand Jepang. Langsung ya Pak Rio, kita munculkan Pak Rio-nya dulu, boleh? Ya, Sistria, terima kasih. Ya, jadi mungkin mungkin saya menceritakan dulu, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Bunga Sari itu kita kurang lebih hadir di tahun 2012. 2014 itu pabrik pertama kita di Cilegon. Nah, sekarang kita sudah punya 3 pabrik nih. Jadi ada di Cilegon, ada di Medan, ada di Makassar. Nah, produknya dari Bunga Sari itu memang kita sinergi dari 3 perusahaan besar ya. Jadi ada FKS Group Indonesia, Toyota Suso dari Jepang, dan kemudian Malayan Flour Mills dari Malaysia.
Nah, jadinya memang kita itu berbeda dibanding perusahaan-perusahaan tepung terigu yang lain. Dan pabrik kita juga itu memang pabrik kita menggunakan, karena kan kita dibangunnya baru ya, jadi teknologinya baru, mesin-mesinnya baru gitu ya. Nah, kita menerapkan sistem floor blending. Nah, ini mungkin kalau bisa dilihat di sini. Nah, ini kita establish tahun 2012, kemudian di Cilegon kita mulai start produksi di Agustus 2014. Jadi baru sekali pabrik kita ini. Nah, ini foto dari atas di Cilegon. Mungkin kalau Bapak sahabat perempuan ya, kita sebutnya di sini, sahabat perempuan jalan-jalan ke Anyer tuh. Nah, nanti setelah area Krakatau Steel, nah sebelah kanan tuh pabrik kita tuh. Ya, kita cukup besar di sana, 11 hektar lebih. Mungkin bisa di next ya. Untuk PPT-nya. Ini sambil chef tim goreng. Nah, kemudian ini kita juga di Desember 2020 yang lalu kita melakukan opening di Medan dan Makassar. Ya, jadi kita sudah bisa melayani seluruh Indonesia ya dengan lebih luas gitu. Ini foto-fotonya pabrik kita di Medan dan Makassar. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pabrik kita baru ya, di mana kita menggunakan teknologi baru dengan floor blending system, di mana ini adalah sistem tercanggih dalam memproduksi tepung, karena itu akan menghasilkan stabilitas yang tinggi ya. Karena kalau kita bicara mengenai hasil produksi dan di level skala UMKM atau industri gitu, kestabilan dari hasil produksi terigu itu sangat penting ya. Ini mungkin bisa diklik ya, jadi ini gambaran aja coverage kita ya di Cilegon, kemudian di Medan, kemudian di Makassar. Nah, ini foto-foto kita dari atas nih. Ini pabrik kita di Cilegon. Ya. And next ini di Medan, area kita 6,2 hektar. Nah, ini di Makassar. Ya, next saja terus. Jadi kapasitas itu sudah cukup besar. Pabrik kita reliable, kita menggunakan mesin-mesin paling baru, kita efisien, hygienic, dan fast ya dari sisi produksi, dan berkualitas pastinya. Oke, next saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kita terdiri dari 3 negara sebenarnya untuk Bunga Sari itu ya. Pemegang saham kita di FKS Food Indonesia. Mungkin bisa dikenal juga sekarang FKS Food punya produk bola deli ya. Kalau sahabat perempuan saksikan, sekarang lagi banyak iklannya juga. Kemudian Toyota Suzuki dari Jepang dan Malayan Flour Mills Berhad. Oke, next-nya. Nah, ini ya produk-produk dari FKS Food, ya bola deli, dia ada tepung beras, tepung ketan, ya, ada minyak goreng, ada icing sugar dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini yang Malayan Flour Mills Berhad, ini Malayan Flour Mills ini adalah pioneer ya, produsen tepung terigu di Malaysia. Next. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk kemampuannya karena mereka sangat ekspertis sekali juga. Dan ini Toyota Tsusho, ini adalah trading company dari grup Toyota Jepang. Nah, di mana ini memberikan banyak sekali teknologi canggih ya dalam penerapan produksi tepung terigu di pabrik Bunga Sari. Next. Jadi kita bersinergi membentuk Bunga Sari Flour Mills Indonesia. Oke, next saja. Next saja. Ya, ini visi misi kami. Ya, kita berkomitmen untuk menjadi produsen terigu terdepan di Indonesia, ya, di mana kita membawa better life untuk our customer. Jadi kita tagline-nya adalah great flour, great life. Itu next. Ini general proses dari pabrik kami, mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Mungkin next. Nah, ini foto-foto fasilitas di pabrik kami. Kita ada floor blending, ada robotic stacker ya. Jadi kita mengangkat tepung-tepung karungan itu menggunakan tangan robot ya, shifter, dengan fasilitas terbaru. Dan juga untuk konsumen industrial kita juga bisa delivery menggunakan bak truck ya, dan skala besar. Oke, next silakan. Ini produk tadi yang saya sampaikan. Pabrik kita yang termodern saat ini. Next.
Ini semua sertifikasi yang sudah kita miliki, jadi sudah tidak diragukan lagi karena bahkan kita sudah punya sertifikasi keamanan pangan yang sangat advance ya, jadi FSSC 22000 versi 4 itu masih sedikit produsen terigu yang mempunyai sertifikasi terbaru. Oke, next. Kita banyak sekali mendapatkan penghargaan dari Health and Safety Environment, kita menerapkan sistem Kaizen ya. Juga kita selalu mengikuti Global Kaizen Convention di Jepang. Jadi itu untuk continuous improvement dari kemampuan pabrik kami juga. Oke, next. Ini produk kita ya. Karena sistem floor branding tadi kita sangat bisa memproduksi tepung terigu itu customize ya, sesuai dengan permintaan. Tapi tentunya ada minimum order tertentu yang bisa harus dipenuhi oleh skala industri gitu. Saat ini kita sudah punya lebih dari 200 SKU untuk produk bunga sari ya. Jadi sangat beragam dari super premium ya, kita punya kabuki, kita punya niji ya, dan premiumnya buah salju, anak emas, golden eagle dan sebagainya. Next. Ini penggolongan produk kita. Jadi yang tadi kabuki itu termasuk di Supreme ya, super premium. Ya, jadi saingannya produk import dari Jepang. Ya, kemudian yang premium tadi bola salju, hanamas dan golden eagle dan sebagainya. Kemudian kita juga punya baking specialty, biji-biji gandum yang brand, produk industri dan lain untuk noodle, cakes, cookies, semua kita lengkap untuk produk bunga sari. Oke, next. Nah, tadi yang diceritakan juga oleh Sistria ya bahwa apa sih tadi ada donat. Nah, kita sudah punya sebenarnya bread premix cake and bread premix ya. Dengan merek Hana dan Golden Eagle ya, jadi dari chiffon, dari Swiss roll, donat, kita sudah ada produk ini, sudah tersedia juga di toko-toko bahan kue di kota Anda. Oke, next. Kita saat ini sudah termasuk 5 besar ya dari produsen terigu di Indonesia. Kemudian next. Kita sudah menjangkau seluruh Indonesia dan juga sudah tersedia di modern market dan juga di online yang di Shopee, di Tokopedia itu tinggal dicari aja official store kami karena kita semua sudah hadir di Bukalapak dan sebagainya. Oke, kita juga sudah melakukan ekspor ya ke beberapa negara tetangga di Asia Pasifik. Oke, next. Market share kita saat ini kita sudah 7%, bahkan 2021 kita sudah 8% ya untuk bunga sari dari seluruh produsen terigu di Indonesia. Oke, next. Customer kita sudah cukup banyak ya, total hampir lebih dari ratusan customer yang sudah mempercayai produksinya dengan produk kami. Next. Ini kurang lebih siapa saja customer kita, sudah nama-nama yang terkenal di dunia industri food ya, food business ya. Next. Ya, mungkin itu aja dari saya, Sistria. Terima kasih bisa kembali mungkin. Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi juga saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke WA kami atau bisa ke nomor customer service kami dan juga bisa klik www.bungasari.com. Oke, sip. Pak Rio, karena tadi banyak banget ya sudah memakai brand-brand besar yang memakai bunga sari. Ada yang bertanya tadi kalau di Bekasi paling mudah gampangnya belinya di mana Pak? Atau apakah tadi bisa mungkin disebutkan diinfokan alamatnya official store di Tokopedia atau misalnya untuk pembelian B2B bisa melalui hotline mana Pak? Ya, jadi kalau seperti di hypermart gitu ya, kita sudah ada ya, tapi memang kalau seperti di minimarket, Alfamart, Indomart kita belum. Untuk di TBK sudah cukup banyak. Nanti saya akan coba share ya beberapa list TBK yang mungkin bisa dihubungi untuk mendapatkan produk kami. Terus kemudian untuk link official store juga nanti saya akan share ya di chat. Jadi biar nanti bisa dicatat. Yes, jadi teman-teman wirausaha nanti akan ditulis langsung di kolom chat oleh Pak Rio dan tim ya. Tadi banyak sekali yang bertanya di mana lokasi pembeliannya. Nah, ini ada yang bertanya juga nih untuk Chef Latif, penghitungan HPP boleh di-share nggak sih? Atau di websitenya Bunga Sari ada nggak? Kayaknya orang pengen banyak tahu nih HPP, pokok penjualan. Iya, harga pokok penjualan ya. Biasanya secara fisik ya. Kalau secara fisik dengan hitungan biaya produksi
itu kita hitung dulu biaya yang kita keluarkan dalam satu resep. Baru nanti kita tambahkan 30%. Nah, 30% itu adalah biaya biaya penggunaan peralatan. Kalau kita mau menambah peralatan baru, nah itu 30%. Biasanya kita mau beli peralatan baru, nah itu 30%. Yang belum terhitung ya. Kemudian kita tambahkan 35% lagi biaya operasional. Biasanya biaya operasional itu kalau kita mempunyai karyawan. Kita mempunyai karyawan, kemudian listrik, kemudian operasional kendaraan. Nah, itu kita tambahkan dengan ketiga poin tersebut. Kemudian baru kita, itu belum terhitung dari margin ya, baru biaya produksi yang kita keluarkan secara keseluruhan. Kalau kita mau menghitung HPP, baru kita kalikan 2. Nah, itu baru kita mendapatkan harga jual, kemudian plus margin. Oke. Nah, secara fisik ya, seperti itu. Kalau secara hitung-hitungan yang memang lebih detail, mungkin di Bungasari Innovation Center kita di IG kita pernah share juga sih sebenarnya biaya posting setiap live atau setiap materi yang kita sampaikan. Nah, biasanya kita langsung share. Tersimpan ya Pak, tersimpan di IGTV ya Pak? Ya, biasanya kita tetap simpen ya di IG live kita ya. Oke, teman-teman silakan dilihat di IGTV-nya Dapur Inovasi Bungasari Instagram. Banyak banget di situ langsung berbagai resep yang sedang populer yang lagi dicari-cari semua orang. Silakan dikunjungi dan di-follow @Dapur Inovasi Bungasari. Jangan lupa juga untuk gabung di Facebook-nya Dapur Inovasi Bungasari dan juga YouTube-nya. Jadi cukup dihafalkan satu nama Dapur Inovasi Bungasari untuk Instagram, untuk Facebook, dan juga untuk YouTube-nya. Nah, Chef Latif, boleh di-share nanti di Facebook-nya ya Dapur Inovasi Bungasari HPP, karena ini banyak banget yang bertanya. Ya, betul. Ya. Betul, memang biaya HPP memang kita harus tahu dari mana kita perhitungan rincian biayanya. Kalau secara fisik mungkin yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kalau memang mau lebih secara detail itu di Dapur Inovasi Bungasari itu sudah kita share semua setiap kita ada live IG atau di Facebook. Tuh, yes, oke tuh ya Mbak Dewi Puspitawati ya. Silakan langsung, tadi udah banyak banget informasi yang disebarkan oleh Bungasari. Sudah jelas juga platformnya di mana saja, silakan di-follow dan dipelajari semuanya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari situ. Yes, oke. Nah, kita boleh sekarang sebelum kita menutup acara, kita mau lihat dulu nih Chef Kim hasil jadinya, boleh? Nah, Chef Kim ada yang bertanya tadi, berarti harus dibolak-balik ya Chef Kim ya? Banget sama donat yang lain. Kalau donat yang lain kan dia cuman sekitar baliknya sekali aja. Nah, tapi donat ini tuh harus dibolak-balik. Nah, terus itu aku mau kasih tips juga buat yang di rumah, karena ini yang pas aku goreng tuh aku belajar sesuatu. Jadi misalnya pas kita udah piping, di bagian yang join-nya itu, kita harus kasih air sedikit. Kenapa? Karena dia untuk mengikat. Nah, jadi misalkannya kalau pas lagi ngegoreng, terus donatnya kebuka seperti ini, nah ini artinya pas dia pas joinnya ini, dia tuh copot. Oke. Nah, jadi dia kepecah kayak gini. Nah, jadi makanya kita harus kasih air sedikit biar dia seperti kayak pelekat gitu. Sip. Nah, ada yang bertanya pakai whipped cream-nya tadi buat nutupin cake-nya Bungasari, pakai dairy atau non dairy boleh dong? Non dairy boleh ya? Boleh. Nah, jadi kalau misalkannya ruangannya panas atau perjalanan jauh, aku bakal rekomen pakai yang non dairy. Yes, betul. Yes, tuh buat Mbak Endah ya. Lu juga bertanya, kalau misalnya di display di suhu ruang, nggak direkomendasikan ya kalau dijual di toko di suhu ruang, itu pas ada chillernya ya, Kim ya? Kalau sebenarnya kalau produk misalnya yang Korean cake, kalau di suhu ruangan, krimnya nggak akan meleleh kalau misalnya kita pakai yang non dairy. Cuman buahnya akan kayak nggak fresh gitu. Oke. Nah, jadi aku lebih khawatir dengan buahnya sebenarnya. Ada yang nanya ovennya atas atau bawah? Apa Dewi nanya? Ovennya atas atau bawah? Atas bawah. Pengganti anggur Korea nih dari Desi Anasari, ada rekomendasinya apa? Nah, karena mangga lagi masih season ya Kak ya, mangga kan lagi masih musim tuh. Nah, kita bisa ganti mangga.
Udah Oke. kosnya rendah, terus itu juga mangga harum manis kita sama mangga gincu kita itu nggak kalah enak sama grape-nya Korea. Nah, tuh yes. Ada yang bertanya, ada Audrey Sumarmo. Hai Mbak Audrey Sumarmo, saya sering denger nih namanya ya kalau dengerin acara masak-masak. Andai kata anggur Korea diganti kismis, bisa nggak please? Kim? Oke, kalau mungkin untuk dekorasi atas nggak bisa, cuman tapi untuk dalamnya itu bisa dan unik sebenarnya. Aku nggak pernah kepikiran, cuman yes itu bisa untuk dalam. Oke. Ada yang nanya untuk manggang kuenya bisa pakai air fryer nggak? Manggang cake pakai air fryer bisa nggak? Kayak air fryer cukup deh. Diameter tadi Mbak Nurul nih bertanya untuk cake atau untuk donat Mbak Nurul? Nah, jadi Kak sebenarnya sekarang kan teknologi ada banyak yang baru. Sebenarnya itu beberapa merek air fryer itu juga bisa manggang cake. Dan malah panci ada juga yang bisa manggang cake juga. Oh, jadi air fryer ada yang bisa ukurannya buat masuk cake ya? Ada, cuman harus biasanya kan kalau beli air fryer kan dapat bukunya. Nah, mungkin harus dilihat. Oke, sip. Ada juga bertanya tadi cake-nya itu nggak perlu dioles simple sirup ya, kayak gaya klasik ya? Nah, kalau resepnya aku itu nggak perlu, soalnya lumayan moist karena telur kuningnya lumayan banyak. Cuman kalau misalkannya mau diolesi sirup bisa buat sugar syrup atau misalkannya nih sebagai contoh kita mau buat rasa strawberry, mungkin kita bisa pakai sugar syrup dicampurin rasa mint dikit. Terus kita taruh di cake-nya, jadi waktu dimakan tuh ada strawberry sama ada rasa mint-nya dan itu menyegarkan banget. Oh, ini emangnya banget ya. Jadi summer cakes gitu ya. Iya. Nah, dari Mbak Ira nanya ke Chef Kim, anggur bisa diganti strawberry nggak? Bisa banget, anggur bisa diganti dengan strawberry. Cuman yang mesti diperhatikan kalau strawberry itu dia kalau habis dipotong itu gampang kayak gampang nggak fresh gitu. Nah jadi jangan lupa untuk taruh apricot glaze di atasnya biar tetap mengkilat terus. Nah, lalu tadi Dina Darun, hai Mbak Dina Darun, dia nanya whipped creamnya pakai apa? Kamu pakai yang hari ini lagi pakai yang dairy ya? Kalau hari ini jujur aku pakai yang non dairy karena aku kan nggak tahu nih dapurnya seperti apa, dingin apa panas. Nah jadi untuk aman aku pakai yang non dairy. Sebenarnya itu pilihan dari penjual juga. Soalnya kalau misalkannya packaging kita taruh misalnya ice pack gitu-gitu, itu pakai yang dairy sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkannya perjalanannya jauh, misalnya dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, aku lebih rekomen untuk pakai yang non dairy. Oke, sip lah. Pokoknya rekan-rekan wirausaha untuk yang pertanyaannya belum terjawab, terima kasih sekali yang sudah antusias memberikan pertanyaan. Bisa langsung DM aja ke @dapurinnovasi_bungasari. Oke, nah jangan lupa teman-teman Femina akan juga memberikan sebuah link survei melalui email yang akan dibagikan setelah acara. Silakan diisi pula link dari Femina untuk survei Femina agar Femina dan Indonesia Women's Forum salah satunya bisa menyajikan acara-acara baking atau cooking lebih berkualitas di depannya. Jadi Tria pengen sekali mendengarkan masukan dari teman-teman nih dari acara hari ini ya. Jadi tadi tuh ya ada QR code, silakan diisi. Juga boleh ditembak lagi operator QR code-nya di tempatnya Chef Kim atau di tempat aku aja boleh terserah. Jadi teman-teman bisa langsung scan. Nah, scan ya, nanti akan dapat voucher dari voucher cashback dari official store-nya Bungasari di Tokopedia. Jangan lupa tadi juga di kolom chat ada beberapa link untuk membeli langsung ya. Oke, tadi keren banget kan tadi kita udah lihat bahwa ada premix untuk donat, lalu ada untuk buat chiffon, ada buat Swiss roll, ada buat sponge cake ya. Aduh banyak banget. Jadi itu teman-teman ada sama juga tadi buat kayak untuk yang walnut bread ya kalau nggak salah ya. Pak Rio itu tadi ada buat walnut bread ya. Jadi iya ya bener ya. Satu tadi terakhir apa? Pak walnut bread ya Pak Rio ya? Multigrain.
Multigrain Ya, itu multigrain. bikin kue-kue Eropa ya. Jadi teman-teman, terima kasih sekali yang sudah belajar hari ini bergabung bersama Bunga Sari, juga mendengarkan penjelasan sharing dari Pak Rio bagaimana sih teknologi terdepan yang digunakan oleh Bunga Sari di factory-nya ya. Pokoknya jangan selalu ketinggalan, terus ikuti semua inovasi resep di @dapurinnovasi Bunga Sari di YouTube, Facebook, dan juga di Instagramnya. Kita pasti akan ketemu dengan Chef Latif di sana berbagi resep-resep lainnya. Hari ini adalah perkenalan dari Bunga Sari, sebagian kecil dari apa yang bisa diinovasi oleh dapur Bunga Sari. Itu kan dikasih topping, enak banget tuh crulernya. Itu toppingnya apa aja Chef Kim? Monggo di-share. Nah, jadi topping yang hari ini aku buat adalah ada coklat dan juga yang ini spekulus. Karena orang Indo suka banget sama rasa coklat dan rasa spekulus. Nah, untuk yang rasa coklat, ini aku pakai coklat dan aku campurin minyak sedikit. Jadi sekitar 10% minyak. Nah, habis itu atasnya aku topping lagi dengan meses. Nah, kenapa aku kasih coklat dan minyak? Jadi biar lebih elastis, ada minyak. Bisa juga bisa juga dikasih butter. Cuman kalau misalnya nggak mau pakai butter, kita bisa pakai minyak karena biar costnya lebih rendah. Dan rasanya juga nggak terlalu berbeda. Cuman yang harus diperhatikan adalah minyak apa yang dipakai. Minyaknya itu seperti kayak sunflower oil atau canola oil, itu minyak jagung boleh dipakai, tapi jangan memakai olive oil karena olive oil ada baunya. Oke. Nah, tadi kan Chef Kim udah janji tuh mau ngeliatin cake-nya ya. Sebelum penutupan kita memotong cake dulu ya untuk meresmikan nih Indonesian Women's Forum nih ya ya bersama Bunga Sari. Nah, kan kalau Kim yang bikin, saya mau ngundang juga nih tamu di situ ya, langsung testimoni gimana tuh empuknya. Aku sih pengen banget ya, sayang aku lagi nggak di Modena nih ya. Terima kasih Katria nggak kesini ya? Juga udah dipinjemin ke Kim. Thank you banget Modena di Jalan Suryo. Nah, ada Kak Bianca di situ ya yang menemani Chef Kim, Kak Bianca dari Femina. Coba langsung potongin Chef Kim. Jadi ini cake yang tadi kita buat. Kalau dia di dalam kulkas lebih lama, mungkin dia akan lebih firm. Cuman kita potong sekarang, kayak seperti yang lain yang di display ini, dia di kulkasnya lumayan lama, minimal 2 jam. Nah, kalau ini kan bisa dilihat krimnya masih lembek banget. Nah, tuh jangan lupa ditisuin dulu nggak tuh? Nah, piring. Minta piring. Ya. Nah, oke, kita boleh lihat ke Bianca. Kak Bianca boleh langsung dimakan donatnya nggak Kak Bianca? Selagi Chef Kim lagi motong cake-nya, boleh zoom ke Kak Bianca? Donatnya, Kak. Nah, Kak Bianca langsung dong, Kak Bianca testi. Terserah. Mau yang ini boleh, Pak? Yang ini? Aku cobain yang ini. Oke. Gimana Kak Bianca? Terima kasih loh makan di depan Pak Rio dan Chef Latif. Diwakilin aja ini ya berarti ya. Tuh, Pak Rio tolong di-share alamatnya. Nanti dikirim dari Modena. Nah, gimana Bianca? Lembut banget dan light banget juga tekstur donatnya, bisa dilihat. Jadi kalau donat cruller ini luarnya garing dan dalamnya itu seperti kue sus lembut. Nah, cuman luarnya garing. Iya, luarnya garing. Nah, unik banget. Ini berarti kalau bikin ini bisa jadi tren ya? Iya, ini bisa jadi tren, Pak. Malah saya sebenarnya kepikiran pengen jadi yang pertama. Kita boleh munculin Pak Rio nih sembari kita closing operator. Nah, sambil Kak Bianca menjadi yang beruntung menikmati inovasi dari Bunga Sari sore ini sekaligus untuk menutup acara. Nah, Bianca kamu beruntung banget sekarang. Coba dari Modena ada fork buat Kak Bianca. Buat Kak Bianca coba langsung. Nah, Kak Tria, aku mau ngambil ini dulu nih, sponsnya karena krimnya kan belum set banget ya, Kak. Yang di depan aja tuh boleh nggak? Kita nyobain di depan aja, Kim. Hah? Oke. Nyobain di depan itu. Depan. Tunggu, tapi ini masih bisa nih, Kak. Ini menunjukkan seberapa light-nya sebenarnya kuenya ya. Yes. Pegang aja tuh masih bergetar. Saya takut banget sebenarnya. Ini light banget gitu.
Oke, lembut banget ya. Iya, jadi emang ini percampuran pas dicampur tepung dan menteganya itu yang paling penting, jangan overmix. Kalau overmix dia akan jatuh, jadi kuenya akan bantet. Jadi jangan overmix. Varionya munculin aja nggak apa-apa. Jadi ini yang tadi kita buat, yang tadi kita assemble, sorry, ini. Nah, oke. Tuh kan jatuh, masih karena krimnya itu masih lembek, masih belum dingin. Yang Jadi cake boleh depan. dicoba. Nah, oke. Kalau yang cake depan tuh gimana ceritanya tuh? Nah, kalau cake depan ini tadi udah dikulkasin. Bianca silakan makan Bianca. Aku makan yang udah dikulkasin ya. Yang ini aja. Ini aja. Yang empuk aja, yang empuk itu. Nah, Empuk. yang baru lagi itu. Nah, gimana tuh? Ini jiggly banget, fluffy. Coba aku cobain ya. Enak banget. Nah, Enak ya Bianca ya. Fluffy dan Nanti saya minta Chef Latif bikin aja deh. Chef Latif ya. coba sama anggur. Nah, Siap, nanti dibikinin. jadi yang lagi ngetren tuh di Korea tuh bener-bener kayak fruit cake banget. Nah, jadi makan kue ini tuh sama buahnya. Jadi oke. ini Seger. dari Korea ya. Iya, kan kita nggak bisa nih Pak, kayak terbang ke Korea, nggak bisa terbang ke Korea. Nah, kita buat kuenya ala Korea aja, menggunakan nonton tepung dari drakor. bunga sari. Oke. Terima kasih banget. Nah, Ya. Pak Rio, boleh ada nggak pesan-pesan penutup nih sebelum saya menutup acara? Iya, ini dari Bu Mutiara, saya disuruh tabah ya, ini lagi saya tabah-tabahin ini. Nah, gimana tuh Iya. Pak? Pesan-pesan untuk para pewirausaha untuk kenapa sih mereka harus yakin memakai bunga sari? Ya, pesan-pesan untuk para pewirausaha. Jadi mungkin intinya gini, tidak akan ada hasil olahan yang terbaik tanpa bahan baku yang terbaik gitu ya. Jadi dari segala macam bahan, pilihlah sesuatu yang terbaik, dan ya pastinya kita bisa pastikan kalau menggunakan bunga sari itu kita adalah produk tepung terigu yang terbaik gitu ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, pabrik kita baru, teknologi kita baru, kita menggunakan sistem floor blending dengan gandum pilihan, pastinya akan berkualitas. Karena Chef Kim aja udah membuktikan ya Chef ya. Iya, sebenarnya yang aku suka dari bunga sari ini, kalau misalnya merek-merek lain gitu, misalnya range-nya tuh nggak segini banyak ya Pak. Kalau ini tuh banyak banget, jadi intinya dengan satu merek kita bisa memilih banyak sesuai kebutuhan. Itu yang aku suka dari bunga sari gitu, dan kualitasnya juga bagus gitu, terpercaya gitu. Betul. Oke. Dan apalagi kalau yang bisnisnya tadi ya, mau menghasilkan yang produk-produk super premium, kita juga ada pilihannya. Jadi sudah nggak tergantung lagi tuh sama produk-produk yang dari Jepang yang mahalnya juga luar biasa itu. Seperti kabukinya ya Pak ya. Ini saya kaget loh, ini lokal ya Pak ya. Saya pikirnya dari Jepang, lokal ya. Ya, karena kan kita tadi punya partner Jepang, jadi kita menggunakan teknologi Jepang itu. Produk terigu kita juga sudah diekspor ke Jepang, jadi sudah diakuin juga oleh pihak sana. Karena kan nggak sembarangan ya kalau produk bisa masuk ke Jepang. Susah banget masuk Jepang. Susah banget. Oke. Pasti terjamin lah. Gitu. Baiklah, terima kasih sekali Chef Kim, Pangestu, Pak Rio juga. Ini benar-benar bunga sari hadir terbaru terkini di pasaran, tapi benar-benar langsung menggebrak. Pas banget dengan tren F&B yang lagi berkembang sekarang, tahu banget kebutuhan pewirausaha masa kini. Pengen bikin cake yang lebih lembut, lebih padat, teksturnya fluffy, pengen rongganya lebih kecil, lebih gede. Semuanya ada di Bunga Sari. Terima kasih untuk 3 pembicara kita hari ini. Jangan lupa tadi follow IG, YouTube, dan Facebook Dapur Inovasi Bunga Sari. Jangan lupa screenshot acara ini dan tag ke @iwf.connect dan juga ke @Dapur Inovasi Bunga Sari. Bakal dikirimin tadi janji dari Pak Rio 3 hampers bunga sari, bisa langsung mencoba variannya untuk usaha Anda. Terima kasih juga kepada Modena ya, kitchen studionya yang sudah melengkapi hari ini dengan semua ovennya dan juga dengan induction stove-nya dan juga semua peralatannya di fasilitasnya yang keren banget. Pokoknya teman-teman jangan lupa kalau misalnya mau ikutan juga les tuh ya, ada Kulinaria Modena, silakan di follow. Mau main-main ke Modena juga boleh seperti Chef Kim sore ini. Terima kasih Modena untuk menjadi pendukung acara bersama Bunga Sari hari ini. Oke. Jadwal kursusnya tuh ya silakan dilihat di @kulinaria Modena. Oke. Juga bisa dilihat di @Modena Indonesia untuk melihat inovasi home appliance terbaru. Oke. Jangan lupa di IWF kita memiliki
tenan-tenan nih Chef Latif dan Chef Kim dan Pak Rio, kita punya virtual exhibition hall. Ya, ini virtual juga, acara kita hari ini virtual. Nah, tenannya juga pada jualan secara virtual juga di exhibition hall dengan puluhan tenan istimewa, yaitu, nah, dengerin nih, of course, dari Bunga Sari ada ya virtual booth-nya. Silakan teman-teman tadi selain yang di kolom chat bisa langsung juga kunjungi IWF virtual booth, belanja langsung tepungnya di sana. Ada juga kita tenan dari Kominfo, Bio Oil, Sandit, Blue Band. Nah, Tokopedia, Modena juga. Nah, Modena ada virtual booth-nya juga. Thank you Modena atas support-nya, dan juga Susu Origina. Kala The Label, Rosali Cheese, my favorite, juga Sejauh Mata Memandang ya, label lokal ya, keren banget Sejauh Mata Memandang. Ada Duanyam juga, ada kami, Nature Confidence, My Suara Basket, Manika Jewelry Bali, ada juga Sister Margo Karet, Ladam in Vanilla. Nah, ini vanilla ekstrak lokal nih, keren banget Ladam in Vanilla. Ini juga Dinaro, Velora Official, Dough Lab. Oh, my favorite cookie, buka juga nih. Jadi tenan juga di IWF ya, Dough Lab ya. Juga ada Cincau Cuan. Nah, Cincau Cuan juga ada Strawberry Patch, Havila Tea, yes ya, gourmet lokal artisan ya, tea. Juga Royal Sport Performance Center dan juga PDS PT Prana Dinamika Sejahtera. Virtual exhibition ini Pak Rio, Chef Latif dan Chef Kim dan semua teman-teman wirausaha akan berlangsung selama 1 bulan, oke, hingga 6 Oktober, yes. Jadi nggak cuman sampai September, sampai IWF ini, kita besok adalah hari terakhir IWF, tapi virtual booth bisa belanja dengan tenang di Bunga Sari di virtual booth sampai selama sebulan ini, oke? Mari kita dukung dong merek lokal ya. Anda juga bisa melihat berbagai video inspiratif dan edukatif yang sudah Femina pilihkan. Silakan klik layar virtual di tengah main lobby ya. Jadi kita ada Indonesian Women's Forum. Nah, teman-teman bisa mengunjungi websitenya, ada main lobby virtual juga ya, IWF 2021. Oke, sebelum kita mengakhiri acara, Pak Rio, Chef Latif, dan Chef Kim, mari kita semua ajak teman-teman untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama, oke? Jangan ragu ya, masih pakai belum terlalu dress up seperti saya. It's okay. Yang penting lebar-lebar ditunjukkan ke depan kamera. Saya akan berikan aba-aba untuk berfoto bersama. Nggak lengkap ya. Kalau Femina kita nggak foto bersama, udah buka aja kameranya, pede aja ya. Jangan lupa tadi yang belum ngisi survei ya, itu udah saya kopikan linknya. Jadi nggak usah pakai QR code. Oh yes, di kolom chat ada link untuk dapat hadiah dari Bunga Sari. Saya nggak boleh ikut panitia. Oke, siap. Kita operator, kita siap foto. 3, 2, senyum please. Senyumnya mana? Jangan tuh Pak Rio, udah senyum pakai jempol Pak Rio ya. Jempol. Juga Chef Kim. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Yes, 3. Teman-teman yang lain sudah banyak banget ya, kita swipe. 3, 2, 1. Oke, next. 3, 2, saya jempolnya kayak Pak Rio. 3, 2, 1. Sip lah. Nah, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara, jangan lupa ya share di IGS. Ini mumpung sekarang kita masih live, tolong di screenshot, nanti di share di IG story teman-teman @IWF Connect, di tag juga tag ke @Dapur-Inovasi Bunga Sari. Yes, kita punya hashtag ya dalam Indonesian Women's Forum, yaitu saya share dulu ya Pak Rio ya. Hashtag Indonesian Women's Forum, hashtag IWF 2021, hashtag Makin Cakap Digital, dan juga ada hashtag Indonesia Terkoneksi, dan hashtag share, saring sebelum sharing. Yes ya, di tengah sekarang semua serba digital, teman-teman jangan lupa perempuan harus saring sebelum sharing. Yes, oke. Satu lagi survei, jangan lupa tadi kita akan kirimkan ke email teman-teman setelah acara, jangan lupa diisi supaya Femina terus bisa meningkatkan kualitasnya dalam menyajikan acara-acara yang relevan untuk industrinya. Baik, yes. Oke, terima kasih sekali Bapak Rio, juga Chef Latif, buat Chef Kim, juga kepada Bunga Sari. Terima kasih tak terhingga, juga kepada Mbak Dena, pendukung acara hari ini. Kita bisa tampilin semua nggak di screen operator? Berempat bisa ya? Oke, baik. Saya dan Chef Kim berarti, tolong ditampilkan. Terima kasih. Saya Trian Wardana, jurnalis Boga Femina. Terima kasih teman-teman yang terus
sampai sampai kita udah mau menjelang maghrib ya. Terima kasih, sampai jumpa di Indonesian Women's Forum besok. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, terima Thank you, kasih. bye-bye. Terima kasih.